Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami dari Al-Azhar Kelapa Gading, kami ingin mewawancarai oleh sutradara yang cukup terkenal yang bernama Saudara Hanu. Ya, selamat siang, Pak. Oh iya. Ini kita enaknya manggilnya apa nih? Iya, Om Pak. atau Bapak? Terserah. Manggil apa? Mas aja ya. Mas Anu. Iya. Jadi Mas Hanu nih, gimana kabarnya ngomong-ngomong nih? Baik, Kita sibuk baik. banget soalnya nih. Jadi untuk banget bisa meluangkan waktu buat kita gitu. Iya. Makasih juga ya. Iya, sama-sama. Senang sih gini-gini juga senang saya. Iya, relax ya. Alhamdulillah. Terus gimana? Gini, Pak Hanu. Ya, Bapak Hanum bisa tolong ya jelaskan lah. Jelaskan apa? Ya, ini dunia perfilman Indonesia nih saat ini bagaimana gitu? Ya, sekarang ini lagi naik karena dilihat dari banyaknya jumlah film yang diproduksi selama setiap tahun naik dari mulai 5 film di tahun 98, terus naik jadi 10 film, terus naik lagi jadi 20, sekarang ini sampai 80 film yang diproduksi. Berarti peningkatannya cukup tajam ya? Ya, cukup tajam. Makanya film Indonesia bisa dibilang sedang mulai merangkak bangkit sekarang ini. Nah, saya mau nanya nih ya, sebenarnya kalau buat film itu susah nggak sih? Butuh waktu berapa lama gitu? Buat film itu butuh waktu kira-kira yang paling cepat itu sebenarnya 6 bulan, 6 ya bulan. kan? 3 bulan buat develop dan skenario, kemudian 1 bulannya buat syuting, yang sisanya buat editing sama pasca produksi yang lain gitu, seperti tata suara, kemudian promosi dan sebagainya. Wah, berarti cukup lama juga ya, 6 bulan. 6 bulan ya. Selama ini Mas Hanu nih udah memproduksi berapa film? Sampai saat ini sudah 7 film. Oh iya, apa aja? Dari mulai Brownies, Catatan Akhir Sekolah, terus Jomblo, Oh, Jomblo juga. ada ya Lentera Merah, ada Sundel Bolong, Get Married, Kamulah Satu-Satunya, yang terakhir Ayat-Ayat Cinta. Oh, Ayat Cinta. Itu ayat-ayat cinta yang paling baru ya? Iya, yang paling Terakhir. baru. Itu juga merupakan kayak yang benar-benar jadi box office loh. Iya, itu paling Orang paling mikir- banyak penontonnya. Iya. Soalnya katanya mengenal Islam juga, ada Iya, Islam gitu. Mau lanjutkan nih Mas Hanu. Kalau misalnya Ayat Cinta kan dari novel. Iya. Kok kenapa filmnya lebih dikit jalan cerita dari novel ya? Ya, karena novel sama film adalah media yang berbeda. Novel itu kan bahasa teks kan, sementara novel itu bahasa teks, kalau film itu kan bahasa visual. Iya. Jadi nggak Tidak sesuai. nggak semudah mentransformasikan ke film gitu kan. Iya. Jadi kalau novel itu kan 300 halaman gitu kan. Sementara film kan harus terpatok 2 jam kan, nggak Iya. paling lama gitu. Oh, itu paling lama 2 jam. Paling lama 2 jam. Dulu sih ada film yang 4 jam kan, tapi yang menonton sekarang itu siapa? King Kong itu King Kong. Bosan. Iya. Ya, jadi orang juga bete juga ya kalau misalnya bioskop lama ya gini dulu gini. Iya, gitu juga. Terus akhir-akhir ini ada project lagi nggak yang baru kira-kira? Sekarang ini lagi syuting film religius juga, judulnya Doa yang Mengancam. Doa yang mengancam. Mengancam. Wah, serem juga. Saya temanya tentang Islam juga atau Iya. Pastinya. Temanya tentang Islam, tapi Islam yang di kalangan kelas menengah ke bawah. Jadi bukan Islam kayak Ayat Cinta itu kan menengah ke atas kan, kalau ini menengah ke bawah. Kayak Get Married gitu kan, kayak Get Married tapi tapi itu religius gitu. Religius. Oke. hebat juga ya. Berarti oh iya, mau ngomong nih Hanu ya. Mas Hanu mau nanya nih. Kalau misalnya Mas Hanu kan sutradarain tentang film-film Islam nih. Itu tuh pasti juga ada tahu dong menurut Mas Hanu sendiri dakwah itu apa sih? Dakwah itu adalah sesuatu yang kita yakini ya. Kamu yakini apa? Misalnya kamu meyakini bahwa sekolah itu tidak penting. Misalnya ya. Sekolah itu tidak penting. Nah, terus kamu pengen menyampaikan pesan itu kepada penonton. Itu udah dakwah gitu. Ya, tapi kan dakwah itu, keyakinan itu harus didasari atas referensi-referensi buku atau kitab suci gitu kan. Jadi harus ada kebenaran. Harus ada kebenaran itu. Kenapa sekolah itu tidak penting? Ya, makanya harus. Jadi nggak cuma sekedar menurut gue saja sekolah itu tidak penting. Nah, itu artinya bukan dakwah yang nggak ada buktinya. Ya. Dakwah itu menjadi tidak kuat kan, akhirnya gampang didebat gitu. Iya, benar juga. Berarti itu menurut dakwah ya. Terus kalau misalnya menurut Mas Hanu nih dakwah-dakwah yang ada di Islam zaman sekarang ini kan ada yang aneh-aneh tuh, dakwah Ahmadiyah, gitu. Menurut tanggapan Mas Hanu sendiri gimana?
Sebenarnya agama itu adalah urusan pribadi dengan Tuhan, gitu kan. Kalau ada organisasi, sebenarnya adalah organisasi itu sebagai sebuah media di mana orang-orang yang punya keyakinan terhadap Tuhan itu berkumpul, kemudian membangun relasi bersama, membangun dakwah bersama, gitu kan. Nah, karena urusan agama itu personal ya antara manusia dengan Tuhan, makanya ada tafsir. Nah, tafsir itu yang membuat berbeda. Ya kan, berbeda pandangan tentang Tuhan itu bagaimana, kemudian kitab suci itu gimana, Quran itu seperti apa. Nah, karena berbeda tafsir itu, karena yang berbeda cuma bukan satu orang, tapi kelompok-kelompok tertentu, maka banyak sekali kelompok-kelompok itu lahir dan akhirnya saling bertentangan di situ. Ini kalau saya ini nih lihat film-film sekarang kan banyak tuh yang bertema Islam gitu, tapi dakwah gitu. Tapi itu dalamnya filmnya malah bikin kita takut itu, kayak serem. Itu menurut Mas Hanung gimana ya? Ya seperti tadi itu yang saya bilang kan, misalnya kamu pengen berdakwah, bahwa kamu yakin bahwa sekolah itu tidak penting, itu kan serem kan? Wah, buat orang-orang tua, wah itu serem sekali itu kan. Kalau kamu tidak meyakinkan itu dengan kitab suci, dengan referensi-referensi yang kuat gitu kan, maka orang-orang itu akan takut sama kamu. Maka kamu akan dianggap adalah orang-orang pembangkang, penyimpangan kan. Tapi kalau kamu memberikan sebuah referensi yang bagus di situ, sebuah latar belakangnya bagus, dan cara penyampaiannya itu juga cerdas gitu kan, maka orang-orang akan mengikuti kamu. Ya seperti sekarang kita melihat film-film Amerika, kita seperti kalau Amerika itu hebat-hebat, canggih segala macam. Itu karena apa? Ya karena dakwah mereka bagus, dakwah mereka sangat mengena ke kita. Coba lihat pada saat sekarang ini, kamu pakai baju kan gaya Amerika semua kan, nggak mungkin gaya Arab toh, ya kan? Karena kebanyakan film kita adalah film Amerika, bukan film Arab kan. Perempuan-perempuan lebih suka tidak pakai jilbab daripada pakai jilbab, karena yang dia lihat adalah Jennifer Lopez, Cameron Diaz, yang itu kan, mereka tidak pernah melihat perempuan-perempuan pakai jilbab. Makanya mereka meniru kan itu. Nah, karena mereka meniru, kenapa mereka meniru? Karena dakwahnya orang Amerika itu mengena buat kita, ya kan. Nah, tinggal kalau kita merasa takut dengan sinetron-sinetron kita yang film-film kita yang isinya hantu-hantu, ancaman-ancaman, itu berarti tayangan-tayangan itu tidak cukup kuat memberikan referensi itu ke kita gitu loh, sehingga kita jadi merasa risih, gimana sih film ini kok begini gitu loh. Terus ini kalau misalnya film baru nih kan, lihat tuh yang ML mau lagi, itu kan ada tulisannya Indonesian Pie bukan American Pie. Itu berarti terpaku banget sama film American Pie dong. Kamu udah nonton belum? Apa belum pernah kan? Nonton aja dulu. Nonton dulu apakah benar itu terpaku sama American Pie atau enggak. Salah-salah cuma ngambil bagian depannya American Pie doang, kemudian biasanya kan seperti itu kan, orang-orang yang malas untuk berpikir itu kan. Sesuai dengan itu juga, nama Kudik. Iya. Nama Kudik itu kan ini juga sama kan? Nama Kudik iya sama seperti itu. Artinya ya itu adalah sebuah gejala bahwa membuat film kalau disikapi secara main-main, tidak serius, ya jadinya seperti itu. Nih saya mau nanya nih Mas Hanung ya. Mas Hanung tuh lebih suka bikin film tuh yang dakwah atau untuk remaja atau yang serem-serem gitu? Saya selalu membuat film itu yang di dalamnya ada pesan, ya kan? Gitu. Misalnya sekalipun itu film buat remaja, katakanlah jomblo itu kan, tetap di dalamnya ada pesan, gitu kan? Orang ketika nonton film jomblo keluar itu dia membawa pesan tertentu. Oh, film ini membuat saya berpikir ulang tentang hubungan saya dengan pacar saya, membuat hubungan saya dengan teman saya, gitu kan? Dan nonton jomblo? Udah. Jangan jomblo belum? Nah, jomblo kan melihat bagaimana kita ngelihat tentang persahabatan, perselingkuhan itu gimana gitu kan. Nah, artinya film-film saya sekalipun itu remaja itu nanti isinya adalah pesan-pesan seperti itu gitu. Berarti tetap ada pesan ya di tetap ada film. Pesan gitu. Jadi tidak harus membuat film agama pesan itu harus ada, tapi film-film tentang remaja pun, tentang narkoba pun, atau tentang pelacuran misalnya, tetap ada pesan di dalamnya gitu loh. Itu hebat juga ya. Tapi dengan gimana caranya supaya Mas Anu dapat ide buat supaya ini orang tuh jadi gue juga kayak begini nih, siapa tahu gue bisa berubah kayak dia gitu. Mas Anu mikirnya tuh jalan pikirannya gimana gitu? Dapat ide itu bisa aja gitu. Menjadi sutradara itu harus peka terhadap